Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ayufiani dalam pembelajaran kimia. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai konfigurasi elektron, mengenai asas Aufbau. Sebelumnya di semester kemarin kita sudah mempelajari konfigurasi elektron. Jadi hari ini saya akan menjelaskan secara detail mengenai cara penentuan konfigurasi elektron beserta penentuan golongan dan periode dalam tabel periodik unsur. Nah, konfigurasi elektron menurut Aufbau adalah susunan elektron pada subkulit atom dalam orbital atom atau molekul. Nah, Aufbau ini memiliki asas, yaitu susunan elektronnya terdapat subkulit. Nah, subkulitnya apa saja? Yaitu ada subkulit S, P, D, dan F. Nah, untuk subkulit S ini memiliki batas maksimum berisi 2 elektron, sedangkan P memiliki batas maksimum 6 elektron, D 10 elektron, dan F ada 14 elektron. Jadi kalau misalnya melebihi dari elektron yang diampu atau yang dimampunya, maka silahkan pindah ke elektron yang berdasarkan dari urutan di asas Aufbau. Nah, asas Aufbau ini di sini ada urutannya dalam penulisan mengurutkan konfigurasi elektron. Nah, di sini diurutkan berdasarkan tingkat energi. Jadi diisi dari energi yang paling rendah yaitu 1S ke energi yang paling tinggi yaitu 7S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini menentukan kulit. Jadi jumlah kulitnya si atom tersebut. Nah, sedangkan S, P, dan seterusnya itu merupakan subkulit, yaitu berdasarkan dari asas Aufbau. Nah, ini ada urutannya. Jadi pertama diisi dulu yang di sini 1S, kemudian 2S, ketiga 2P, keempat 3S, 3P, 4S, 3D, dan seterusnya. Jadi bentuknya seperti ini, zigzag. Oke, terakhir di 7S. Oke, contoh. Mg dengan nomor atom 12 sehingga ia memiliki jumlah elektron 12. Kita bikin konfigurasinya berdasarkan asas Aufbau. Ini sudah dibikin tabelnya. Lalu kita isi masing-masing subkulitnya. Subkulit S ini memiliki batas maksimum 2 elektron kan. Kita isi dari sini dulu karena urutannya kan dari yang terkecil energi yang paling rendah, yaitu 1S 2, terus kemudian kesini kan 2S 2, terus kemudian setelah itu ke 2P, berarti ke 2P, P itu maksimal 6, udah ada 4, kalau ditambah 6 jadi 10, ya kan? Sisa berapa? Dari 12 dikurang 10 jadi sisa 2. Nah, dari 2P ini isinya ke 3S. Sehingga dari sini ke 3S sisa berapa tadi? Sisa 2. Dan kebetulan S ini memiliki batas maksimum 2 elektron. Sehingga kita jumlahkan 1S 2, ada 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, sehingga kita urutkan menjadi 1S 2, 2S 2, 2P 6, 3S 2. Nah, seperti ini konfigurasi elektron dari si Mg. Oke, contoh lagi. Cl dengan nomor atom 17, yaitu berarti ia memiliki jumlah elektron 17. Kita hitung. Tadi di sini ada 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12. Nah, di sini dimintanya 17 kan. Nah, 17 dikurang 12 sama dengan
5 kan, sisa 5. Nah, kita lihat dari 3s2 dia kemana? Ke 5, berarti ke 3p. Berarti ke sini. Tadi sisa 5. Sedangkan di sini p maksimumnya 6. Berarti boleh dong 5 karena kan maksimalnya 6. Berarti taruh sisanya di sini 5. Kita jumlahkan. 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 5 17. Berarti pas dengan jumlahnya kan. Kita tulis konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Seperti itu. Oke, contoh satu lagi. K dengan nomor atom 19. Kita hitung, tadi kan 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12. Tambah 5, 17. Nah, ini kita coret dulu karena kan kita kan ini hitung ulang ya. Jadi 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12. Nah, di sini P itu maksimal 6, sedangkan di sini sudah dapat 12. 19 dikurang 12 sama dengan 7. Kalau ditaruh P-nya 7 itu melebihi dari batas maksimalnya kan. Dia hanya batas maksimalnya berapa? Hanya 6. Jadi kita taruh di sini 6. 3P 6. Setelah 3P ke 4S. Berarti dari sini ke sini. Sisa berapa? 2 tambah 2 4 tambah 6 10 12 18 sisa 1. Berarti taruh di sini 1. 4S 1. Tidak apa ditaruh 1 karena maksimalnya S adalah 2 elektron. Berarti kita tulis konfigurasinya yaitu 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S1. Oke. Nah, ini cara menulis konfigurasi elektron berdasarkan asas Aufbau. Nah, sekarang kita gimana caranya untuk menentukan golongan dan periodenya? Golongan dan periode itu ditentukan dari elektron terluar. Jadi, golongan itu berdasarkan jumlah elektron terluar atau elektron valensi. Sedangkan periode itu ditentukan dari jumlah kulit atom terluar. Contoh yang tadi, misalnya Mg12 yang tadi. Mg12 kita tulis konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, di sini kita bagi-bagi berdasarkan jumlah kulitnya. Ini kan kulit 1, kulit 2, kulit 3, ya kan? Nah, berarti ada berapa kulit? Ada 3 kan? Nah, kulit terluarnya berarti nomor 3. Nah, dilihat di sini. Jumlah kulit atom terluar itu adalah untuk menentukan periode. Berarti periode dari Mg12 adalah periodenya 3. Karena kulit atom terluarnya adalah 3. Nah, untuk golongannya ditentukan dari jumlah elektron terluar atau elektron valensi. Nah, kita lihat di sini kulitnya kan di sini, terluarnya kan. Nah, elektronnya bisa dilihat dari yang di atas, pangkat atas. Dia jumlahnya 2, berarti elektron terluarnya jumlahnya 2. Untuk menentukan golongan itu ditulis dengan Romawi. Golongan 2A. Kenapa A? Nah, di sini ada penentuan. Golongan A itu apabila subkulit terakhirnya
itu S atau P. Sedangkan kalau golongan B itu subkulit terakhir pada konfigurasi elektron adalah D atau F. Nah, jadi makanya karena dia di sini yang terakhirnya adalah S, maka dia termasuk golongan A, jadi golongan 2A. Nah, ini untuk yang Mg. Sekarang untuk Cl, coba. Cl di sini ada 1S, 2S2P, 3 kulit 1, kulit 2, kulit 3. Nah, kita lihat di sini. Kulit terluarnya berarti ini kan? Kulit 3. Berarti periode 3. Terus golongannya kita jumlahkan dari kulit yang terluar. Kulit terluarnya kan 3. Berarti karena 3 di sini ada 2 kan? Berarti kita jumlah ininya. 2 tambah 5 sama dengan 7. 7 apa? Terakhir kali kita lihat subkulitnya adalah P, berarti dia golongan A. Sehingga dia golongannya adalah 7A. Begitu juga dengan K, 19. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini periodenya adalah 4 karena kulit terluarnya adalah 4. Terus untuk golongannya adalah golongan 1 karena dia elektron terluarnya jumlahnya 1. Golongan 1 apa? 1A karena dia subkulitnya yang terakhir adalah S. Seperti itu. Oke, tadi kan sudah golongan A. Bagaimana dengan golongan yang B? Golongan B tadi kan dia pada kulit terakhir subkulitnya adalah D atau F. Contoh, misal di sini ada unsur Cr dengan nomor atom 24. Dia itu golongan A atau golongan B. Kita bikin konfigurasinya kan 24. Berarti 2, 1S2, 2S2, 2P6, 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10, 2, 12, 18, 20. Sisa berapa? 4 kan, ditaruh di sini. Kenapa? Karena kan urutannya dari sini kan. Nah, di sini 3D 4. Kenapa ditaruh di sini 4? Karena kan D itu maksimal 10 elektron. Berarti dia bisa dong ditaruh di sini 4 karena kan batas maksimalnya adalah 10. Jadi kita tulis konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. Kenapa saya nulisnya di sini 4 dulu baru 3? Padahal kan dia kulitnya sama-sama 3, harusnya diurutin dulu dong. Bisa aja seperti itu. Tapi kalau ini saya nulisnya berdasarkan tingkat energi yang dari Aufbau tadi, urutan Aufbau. Bisa aja dengan ditulis seperti ini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D4, 4S2. Nah, tapi di sini agak rancu. Kenapa? Karena terakhirnya S kan, terus D-nya tidak penuh karena dia jumlahnya harus 10. Nah, makanya yang lebih baiknya untuk konfigurasi elektron ditulis seperti ini yang di atas berdasarkan tingkat energi. Nah, kita lihat di sini. Kita pisahkan 1, kulit 1, kulit 2, kulit 3. Nah, ini sisanya ini kan. Ini adalah terluar. Kulit terluar. 4S dan 3D ini adalah kulit terluar. Untuk menentukan golongan B itu adalah dia terakhirnya subkulitnya adalah D. Berarti dia secara otomatis adalah golongannya B.
periodenya bagaimana? Periodenya kita lihat dari kulit terluarnya. Ini kan kulit terluar ya, 4 sama 3. Berarti yang paling luar adalah kulit keempat dong. Karena kan urutannya 1, 2, 3, 4. Berarti paling terluar adalah kulit keempat. Berarti periodenya adalah 4. Golongannya kita jumlahkan ini. 2 tambah 4. 2 tambah 4 sama dengan 6. Berarti dia golongan 6B. Seperti itu. Kemudian contoh lagi AG dengan nomor atau 47. Konfigurasinya bagaimana? Kita hitung. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12, 18, 20. Oke, kan kesini kan, D itu maksimal 10. Tadi sudah dapat 20. 47 dikurang 20 sama dengan 27. Nggak bisa dong kalau ditaruh di sini 27-nya. Berarti kita taruh dulu dicicil 10. Sudah dapat 30. 47 dikurang 30 sama dengan 17. 17 dari 3D urutannya kan ke sini ke 4P. 4P itu maksimal 6, sedangkan tadi sisanya adalah 17. Nggak bisa ditaruh 17. Taruh dulu di sini 6. Kita jumlah dulu. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36. Ya kan? Dari 4P ke 5S karena urutannya seperti ini. S itu maksimal 2. Sedangkan di sini sudah dapat tadi 10, 12, 18, 20, 30, 36. 47 dikurang 36 sama dengan 11. Gak bisa kalau di sini taruh 11 kan. Bisanya hanya 2. Sudah dapat berapa? 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. Nah, ini 47 dikurang 38 berapa? 9 kan. Dari 5S kemana? Ke 4D urutannya. Taruh sisanya di sini 9. Bisa, kenapa? Karena D ini maksimalnya adalah 10. Jadi sisanya bisa dimasukkan semua, yaitu 9. Nah, selesai. Coba kita hitung. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 47. Jadi lebih mudah mengurutkannya dari berdasarkan tingkat energi untuk menghitung jumlah elektronnya. Seperti itu. Kita tulis ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D9. Oke. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wait. Ini ke sini. Oke, ini putus. Nah, ini ke sini. Kenapa? Karena si D ini tidak bisa sendirian. Karena dia kan golongan terakhirnya D kan, subkulitnya, maka dia di golongan B. Nah, si golongan B ini dia tidak bisa sendirian seperti ini. Dia harus ditemani oleh si S. Makanya tadi saya putus di sini. Seperti itu. Jadi untuk pembagiannya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6 diputus sampai sini, baru 5S2, 4D9. Berarti kulit terluarnya adalah ini. Nah, untuk penentuan periodenya berarti dia golongan periode 5 karena terluarnya 5 kan. 5 sama 4 kan lebih besar 5. Oke, untuk golongan kita jumlahkan 2 tambah 9 11. Namun di dalam tabel periodik itu maksimal golongan itu hanya ada 8 golongan, baik golongan A maupun golongan B. Bagaimana kalau misalnya ini 11? Kalau tadi kan misalnya jumlahnya tadi 6, berarti dia golongan 6B. Kalau misalnya golongan 11, berarti dia golongan berapa? Nah, golongan 11 ini masuk ke dalam golongan
1B. Jadi di sini pada golongan B ini terdapat jumlah elektron apabila yang jumlah elektron valensinya 3, yang di luar tadi 3, maka dia golongan 3B. Kalau 4, 4B, 5, 5B, 6, 6B, 7, 7B, 8, 9, 10 itu adalah golongan 8B, golongan 11 adalah 1B, dan golongan 2 yang elektron valensi 12 berarti di golongan 2B. Seperti itu, karena maksimal golongan itu yang ada di dalam tabel periodik golongan 8. Seperti itu. Oke. Berarti ini adalah karena jumlah 11 tadi berarti golongan 1B. Kenapa B? Karena terakhirnya adalah subkulit D. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai konfigurasi elektron dan penentuan golongan serta periode, silakan bisa hubungi personal ke saya. Dan sangat diharapkan kepada kalian untuk dipelajari kembali materi ini, diulang-ulang kembali, dan kalau bisa kalian memiliki tabel periodik unsur. Kalian bisa searching di Google atau bisa beli di toko-toko buku, itu juga ada tabel periodik unsur namanya. Karena untuk materi konfigurasi elektron ini atau penentuan golongan dan periode ini sangat penting untuk materi selanjutnya dan untuk berikutnya. Jadi sangat diharapkan kalian dapat paham dengan materi ini. Kalian bisa latihan lagi dengan unsur-unsur yang lain, dan juga setelah ini akan ada latihan soal mengenai penentuan konfigurasi elektron, golongan serta periodenya. Seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.